Baik, kita kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 253. 53? Hah? Hah? 252? Dia ngomong apa tadi? 250? 2 apa 3? Kira nomor 2. Sudah dalam 2. 252 sudah. Ente ini gimana? Sudah betul di mana? Betulin malah salah ini. 200 mana? 200 yang benar mana? Bismillah. Baik. 253. Apa kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari? Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharain, amin. Beliau, hikmah beliau saat ini adalah bicara tentang karunia yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Itu namanya karomah. Karomah itu apa sih? Karunia kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Biarpun sering selama ini kita sebut karomah adalah kejadian yang luar biasa yang Allah berlakukan kepada hamba-hamba terkasihnya, para wali. Nah, seperti itu. Dan karomah itu enggak dibuat-buat, tiba-tiba Allah kasih begitu saja. Dan karomah yang paling dahsyat adalah istiqomah. Kita bisa istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Orang pada kepleset, kita tidak kepleset. Berarti kita dijaga, dimuliakan oleh Allah. Karomah. Di sini disebutkan akramaka bi karomatin thalathin. Sadari akramaka, Allah telah memuliakan kamu. Bi karomatin thalathin, dengan 3 kemuliaan. Dengan 3 karomah yang harus kamu sadari. Lah, kamu di sini itu siapa? Kamu di sini yang mulai kemarin belajar dengan beliau, bukan serta-merta orang ketemu di pinggir jalan, tidak. Kita yang sudah belajar dari awal hikmah sampai hari ini, yang sudah berlatih bagaimana membersihkan hati, terakhir berlatih bagaimana kita bisa berzikir kepada Allah, khusyuk dalam berzikir dan seterusnya. Kemudian kita sudah sukses dengan itu semuanya, baru Imam Ibn Athaillah ngomong akramaka bi karomatin thalathin. Allah telah memuliakanmu dengan 3 kemuliaan, sadari agar semakin bisa bersyukur. Yang pertama, ja'alaka dzakiran lah. Allah menjadikan engkau bisa menyebut nama Allah. Wah, ini. Jadi saat Anda bisa berzikir, sesungguhnya Allah telah memuliakan Anda. Karena tidak ada seorang hamba yang bisa menyebut nama Allah sekali saja kecuali karena Allah pilih dia dan Allah kehendaki dia. Waktu bagi kita sama 24 jam. Gak ada orang punya waktu lebih dari 24 jam. Semua punya waktu 24 jam. Kesibukan memang berbeda-beda. Tapi tidak jaminan orang yang tidak sibuk pasti lebih banyak zikirnya daripada yang sibuk. Tidak jaminan. Bahkan mungkin orang yang sibuk itu ternyata Allah diizinkan dia untuk berzikir lebih banyak daripada yang tidak sibuk. Dia pengangguran dia tapi tidak berzikir. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki dia untuk berzikir. Maka jika ada seorang hamba bisa menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya dia telah dipilih oleh Allah. Maka di saat itu dia mendapatkan karomah, kemuliaan. Di saat orang pada lalai, terlena, lupa, tapi dia ingat, lalu dia menyebut nama Allah, maka
ja'alaka dzakiran lah, di saat engkau bisa menyebut nama Allah, ingat Allah, itu sesungguhnya Allah telah memuliakanmu. Kita pun mungkin kita ambil 2 orang aja contoh, diangkat begini, tidak semuanya bisa berzikir. Yaitu tadi, kadang orang yang dengan kesibukannya yang luar biasa, ternyata lisannya terus basah dengan menyebut nama Allah. Kenapa itu semua bisa terjadi pada orang tersebut? Karena dipilih oleh Allah. Maka sadari olehmu wahai hamba Allah, Allah milih kita atau tidak selama ini. Ini bulan Maulid ya. Dari kemarin kita bicara tentang sholawat. Berapa banyak sholawat yang kita baca dalam sehari? 1.500, 200, 100. Apakah kita sudah bisa menjawab itu semuanya? Kenapa teman kita bisa 2.000, kita tidak bisa? Karena apa? Dia dipilih oleh Allah, kita tidak dipilih. Dan sungguh kita tidak akan mampu berzikir. Dan kesadaran makna inilah yang perlu kita hadirkan pada diri kita, bahwa kita lemah, nggak akan kita bisa mampu, kita mampu sujud, kita pun tidak akan mampu menjauhi kemaksiatan kecuali karena Allah beri kekuatan kita untuk menjauhi kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk melakukan ketaatan. La haula, tidak ada upaya, tidak ada daya. La haula, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan illa billahi, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemampuan melakukan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan kecuali karena Allah. Ada orang begitu mudah menjauhi kemaksiatan, haram selesai, tapi yang lain kepleset. Kenapa? Ilmu ada dia. Bahkan mungkin dia punya banyak halal, kenapa dia makan haram? Ya karena tidak dijaga oleh Allah. Makanya harus kita sadari bahwasanya di saat ini zikir ini maknanya kan kita sebutkan, zikir adalah memang ada zikir dengan lisan ini, tapi zikir kita bisa makna ibadah secara umum, mendekatkan diri kepada Allah. Maka di saat seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah, maka sadari bahwasanya dia telah dipilih oleh Allah. Anda bisa berderma, berarti dipilih oleh Allah. Sebab Anda tidak akan mampu mengeluarkan 1.000 rupiah, 10.000, 100.000, 1 juta kecuali karena Allah milih Anda. Dan oleh itulah sadari bahwa Anda sebetulnya setiap hari meminta itu semuanya. Dan harus Anda sadari bahwa di saat Anda mengaku bahwasanya Anda hanya menyembah kepada Allah, dan Anda ikrarkan dalam bacaan Fatihah Anda, iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami mengabdi dan kami menyembah ya Allah. Tapi pun demikian kita tidak akan mampu melakukan satu kebaikan pun kecuali atas izin Allah dan kehendak Allah. Maka kita pun memohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan agar saya bisa berderma. Agar kita mohon pertolongan kepada Allah agar bisa santun kepada pasangan, memohon pertolongan kepada Allah agar bisa menjaga mata tidak ada yang melakukan kemaksiatan, memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa bertobat, mohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak menggunjing, dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di saat Anda sampai kepada kesadaran bahwasanya oh ternyata iya saya bisa berzikir, nah bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum, Allah akan tambah nanti. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur atas karunia Allah, maka akan tambahkan. Allah akan tambahkan. Walau la fadluhu lam takun ahlan li jarayani dzikrihi alaik. Kalau bukan karunia Allah limpahkan kepadamu, walaula fadluhu, kalau bukan karunia kemurahan Allah yang Allah limpahkan kepadamu, lam takun, niscaya tidaklah engkau ahlan menjadi ahli li jarayani dzikrihi alaika, untuk diberlakukan zikir pada dirimu. Maksudnya kau tidak akan mampu berzikir, kau tidak akan mampu beribadah, kau tidak akan mampu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nikmat karomat dari Allah. Waj'alaka madhkuran bihi, madhkuran bihi, dan termasuk yang harus kamu sadari wahai ahli iman, engkau itu madhkur bihi, dengan Allah. Maksudnya apa? Engkau menjadi disebut, dianggap mulia karena Allah memuliakanmu.
Wa qad karramna bani Adam. Lah ini Allah memuliakan kita, maka sadari bahasanya Allah memuliakan kita, jangan hinakan kita. Ini yang diajak bicara adalah tentunya orang beriman. Kalau orang tidak beriman dengan kefasikannya, enggak dimuliakan dia, bukan tidak masuk dalam pembahasan ini. Balhum Allah, mereka lebih rendah daripada binatang. Ini orang beriman dan sebagainya. Wa qad karramna bani Adam. Dan dari segi menciptakan, inna khalaq laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan kita manusia. Nah, ini harus jadi bahan untuk kita bersyukur. Bentukmu, zatmu, dirimu ini sudah satu karunia, karomah yang Allah berikan padamu. Maka sadari itu semuanya, agar menjadi semakin bersyukur bahwasanya kita ini dijadikan oleh Allah istimewa, mulia kita ini. Nah, jangan sampai kita tidak menjaga kemuliaan ini. Idhaqqaqa nisbatahu ladaik. Karena apa? Telah yakni nisbat ladaik, jadi penisbatan dirimu kepada Allah. Jadi kan gini ya, baju-bajunya fulan biasa, kalau sudah bajunya ustadz atau bajunya seorang ini akan dihargai, padahal kainnya sama, kan begitu ya, gara-gara pernah dipakai seorang karena nisbatnya pada ini. Sama ini pegawai di mana sih, nama pegawai di sebuah perusahaan kecil biasa, perusahaan gede, wah makro, hambanya fulan biasa, tapi hamba Allah. Nah ini, di saat kita nisbatkan kepada Allah, maka ternyata di saat itulah kita akan menjadi mulia. Karena memang penghambaan kita kepada Allah beda penghambaan kita kepada manusia. Penghambaan kita kepada manusia adalah untuk kebaikan yang kembali kepada orang tersebut, tapi penghambaan kita kepada Allah akan mulia. Karena apa? Kalau kita menghambakan diri kepada Allah karena kebaikan yang akan kembali kepada kita dari Allah. Gini, kalau kita menghambakan kepada seorang manusia, maka yang ada pada manusia tersebut adalah mengambil kebaikan dari kita untuknya, untuk kepentingannya. Coba, seorang sayyid, tuan yang punya budak, maka budak itu menghambakan diri kepada sang tuan. Apa kepentingan tuan? Mengambil maslahat, kita dimanfaatkan, kan begitu kita. Tapi dengan Allah enggak, Allah tidak memerlukan kita, tidak mengambil kemaslahatan bagi kita, tidak mengambil, tidak penting, tidak perlu dengan ibadah kita. Tapi apa? Kita menghamba kepada Allah, ternyata kebaikan pun adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Maka tidak ada hina, penghambaan kepada Allah semakin mulia. Di sini, waja'alaka madhkuran indah. Yang terakhir, yang ketiga adalah harus kita sadari. Kalau tadi kita sadari Allah memuliakan kita, nah, ini harus kita pahami. Allah memberikan kepada kita akal, Allah memberikan kepada sempurna. Bahkan jika di saat yang kita miliki ini semakin dimiripkan kepada selain manusia, maka semakin tidak baik. Rambutmu kayak rambut kucing, jadi nggak enak kan? Kakimu kayak kaki kucing, jadi tidak baik. Sudah paling bagusnya. Tapi lihat manusia yang aneh, budaya-budaya nggak benar, pengen membentuk dirinya kayak binatang, kan aneh, ada macam-macam dan sebagainya. Loh, kita paling bagus ciptaan Allah. Wa ja'alaka madhkuran indah, dan Allah telah menjadikanmu selalu disebut-sebut. Indahu, pada Allah. Ini an indah, ini di hadapan Allah. Jadi gini, udhkurni adhkurkum, sebut aku akan sebut kau. Kita melangkah, gambarannya sederhananya,
kita berjalan Allah lari kepada kita. Apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ada pahalanya di hadapan Allah, ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut ini adalah madhkuran indah. Jadi kapan kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan, kalau urusan dengan manusia, tapi kan ini walillahil mathalul a'la, membuat contoh itu untuk mempermudah. Tapi karena Allah bukan makhluk. Jadi gini, kalau kita kepada seorang manusia, kita akan menyanjung dia dan menganggap dia adalah orang benar-benar orang baik adalah kalau dia punya perhatian kepada Anda. Arti apa? Engkau di hatinya, kau dalam perhatiannya, kau dalam riayahnya, kau dalam pertolongannya, sehingga di saat Anda melakukan kebaikan kepada dia, tidak akan dia biarkan begitu saja, pasti dibalas dengan kebaikan. Maka dikatakan Anda ini selalu ada bersamanya. Jadi apapun yang kau lakukan tentu akan dinilai oleh dia. Loh, ini dengan manusia. Baru Anda mengatakan, oh ini orang itu betul. Coba, wah dia lupa, saya kerja nggak diperhatikan, saya duduk nggak di ini, nggak disapa, saya melakukan apa-apa nggak dihitung, kerja 7 hari dianggap 4 hari, kan manusia. Nah, makanya kita akan bisa menilai manusia yang baik adalah di saat kita berbuat dengan dia, dia tahu. Dia menganggap, menilai, menghargai, memberikan penghargaan kepada yang kita lakukan. Maka penghargaan itu kalau sama manusia ada penghargaan, ya penghargaan, tanda kepedulian dia, tanda perhatian dia. Jadi kita madhkur, kita disebut oleh dia. Jadi kapan kau berbuat baik, ada hitungannya di jasa saya. Kau melakukan kebaikan, ada hitungannya padaku. Kau apapun hitungannya padaku. Itu manusia. Begitu, ini manusia, tapi manusia bisa lupa, bisa luput. Tapi kita dengan Allah Jalla Jalaluh, Anda itu madhkur indah. Anda melakukan kebaikan apapun, di tempat sembunyi kayak apapun Allah tahu, dan Allah akan beri kepada Anda. Loh, ini kan satu hal yang harus kita sadari. Dan kalau orang sadar benar akan makna ini, tidak ada seorang hamba kecuali akan menjadikan waktu-waktunya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya sederhananya ini gini saja. Anda ini perlu fulus, perlu gaji banyak, kebutuhan banyak, anak banyak, kebutuhan banyak dan sebagainya. Bekerja di sebuah perusahaan. Setelah jam kerja ada waktu, kata bosnya, kalau ente mau kerja, kerja aja deh, kapan aja lah, nanti akan saya nilai. Sudahlah ente nambah-nambah, setelah kerja, jam kerja, kamu boleh ngapain kayak nyapu-nyapu atau apa, semuanya ada nilainya, buat kan begitu. Lalu bagi Anda yang merasa perlu fulus dan tenaga Anda ada dan Anda bisa melakukannya, pasti nyapu-nyapu kayak untuk dapat tambahan, nyapu-nyapu dapat tambahan dan sebagainya. Karena apa? Anda memerlukan dan Anda tahu bakal dibayar. Nah, ini kesadaran bahasanya kepentingan Anda kepada materi tadi, dan kesadaran keyakinan bahasanya bos nanti akan berikan pada Anda, akan menjadikan Anda berbuat, nyapu, bersih-bersih, lap mobil, segala macam, ngerapikan. Pokoknya bos, saya pengen nambah deh karena di rumah banyak tanggungan saya nih, ya sudah lakukan. Itu kita dengan sama. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Nah, jika memang kau merasa seorang hamba Allah yang punya hajat besar di hadapan Allah, keselamatanmu di akhirat, kamu rindu pahala yang besar dan sebagainya, kamu ingin selamat di akhirat, kamu ingin diampuni dosa-dosamu, ingin diangkat derajatmu, sadar bahwasanya telah banyak dosa, tapi ingin diampuni dosa kita oleh Allah SWT. Kesadaran kita akan hal itu menjadikan apa kira-kira?
menjadikan kita selalu ingat Allah. Sebab kapan kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita mohon ampun, Allah akan ampuni kepada kita. Makanya di saat kita tidak memohon ampun padahal Allah nyiapkan pengampunan, berarti kita lagi bodoh, tidak mengerti bahwasanya kita telah dimuliakan Allah. Ayo datang ke sini, nanti akan aku kasih. Lah nggak datang, berarti kan kebodohan kita. Maka Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Maha Kuasa. Maka jangan ragu kepada Allah, ya hamba Allah, anta itu mazkur indah. Apapun yang engkau disebut oleh Allah, apapun yang kau lakukan, engkau banyak dosa, segera ngadu kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah kasih. Anta itu mazkur indah. Jadi ikut selalu seperti kalau dengan manusia tadi. Kalau manusia dengan manusia, kamu di hatinya, kamu disayang sama dia, kamu diperhatikan sama dia. Dan Allah lebih daripada itu, Ar-Rahim. Allah yang menciptakan manusia yang penuh kasih, maka Allah sangat maha kasih. Makanya kenapa kok menunda permohonan ampunmu, hai hamba Allah? Kenapa kok engkau menunda untuk menyebut nama Allah? Kenapa engkau menunda untuk mengadukan hajatmu kepada Allah? Padahal Allah itu adalah selalu bersamamu. Allah maha kuasa, dan Allah penuh kasih kepada hambanya. Kenapa Allah maha pengampun kepada hambanya, tapi kenapa kok kita tidak segera memohon ampun kepada Allah? Nah, ini kan sebuah kebodohan. Jadi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmahnya ini mengajari kita untuk menyadari makna ini. Ya kalau tadi dengan sesama manusia disadarkan, hei bosmu itu orang baik, bosmu itu orang baik, ente kan butuh duit, kerja yang benar di sana. Kalau selesai kerja, ente coba ngapa-ngapain kayak cawe-cawe, jangan khawatir, ente perhatikan. Ini dengan manusia. Jadi kita tuh mengingatkan begitu di kemaslahatan dia. Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita, ente mazkur indah. Allah tuh maha kasih lo kepadamu, Allah maha pengampun kepadamu. Kenapa kau menunda-nunda? Maka ayo dimulai dari menyadari di saat kita bisa menyebut nama Allah, maka sungguhnya itu adalah Allah telah memberikan pada kita karunia nikmat agung. Bersyukurlah di saat kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga jangan sampai Anda tidak berzikir di saat tidak menemukan kekhusyuan, karena lisanmu itu juga bagian daripada ibadah. Ibadah dengan lisan, ibadah dengan hati, ibadah dengan lisan dan hati. Ibadah dengan anggota tubuh, ibadah dengan hati. Ibadah anggota tubuh saja. Sholat saja biarpun belum khusyuk dapat pahala, karena gerakan-gerakan ada nilainya di hadapan Allah. Berzikir ada pahalanya di hadapan Allah, pahala lisan kalau hati belum khusyuk. Maka jangan tinggalkan zikir. Dan di saat Anda bisa melakukan zikir, Anda bisa menghadiri tempat semacam ini, Anda bisa bangun malam, maka itu yang perlu Anda syukuri, karena itu sungguhnya karamah yang Allah berikan pada Anda. Sudahlah, kalau kita bicara tentang keramat-keramat, jangan bicara tentang terbang di awang-awang. Kita sering dibuai dengan hayal-hayal begitu. Biarpun itu benar terjadi pada sebagian para kekasih Allah, cuman bagi kita apa manfaatnya? Kalau dengar bahasanya kiai fulan atau wali fulan terbang di awan-awang, wah dia duduk terbang di awang-awang, wah apa faedahnya buat kita? Coba kita perlu punya suri toladan agar kita bisa baik, bisa menjadi orang penuh kasih dengan sesama, dengan pasangan, tidak zalim kepada bawahan, tidak zalim kepada karyawan. Itu yang kita butuhkan. Ya kayak ini tadi, berbuat baik. Kita bahwasanya mensyukuri apa yang Allah mudahkan kepada kita dari kebaikan-kebaikan. Nah itu karomah yang harus kita pahami. Sudah jangan berkhayal karomah. Ada orang puasa setiap hari berpingin puasa keramat. Biar apa? Biar saya bisa jalan di tembok. Mau ngapain jalan di tembok? Cicak. Nah ini ada orang pengen, ada orang aneh-aneh hari ini. Wah setiap hari aja pengen berjalan, pengen bisa berjalan di atas air. Ketinggalan zaman itu. Perahu sudah banyak, pesawat kelamaan. Kita perlu karamah yang sesungguhnya kayak gini nih. Ibadah, istiqomah, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah itu yang pengen digiring. Imam Ibn Athaillah ingin giring kita kepada karamah-karamah yang nyata kayak begini, sehingga para kekasih Allah menyebutkan bahwasanya afdal a'dhamul karamat, paling agungnya keramat adalah istiqomah mau di dalam kebaikan. Sudahlah, jangan aneh-aneh, jangan lipat bumi dan sebagainya, jangan bicara tentang itu, jangan bicara tentang dari ketiaknya keluar gula pasir ya. Ini kan kisah-kisah yang pernah kita dengar, yang mungkin sekali terjadi kepada mereka. Cuman kita perlu yang real, yang nyata untuk kita. Karomah yang saat ini bisa kita rasakan dan dirasakan oleh keluarga kita sebagai kebaikan. Pulanglah Anda dengan karomat ini. Istiqomah.
Anda harus bersyukur kepada Allah di saat melihat. Ya, makanya kalau kita melihat orang terkleset dalam maksiat minuman keras, Anda harus bisa bersyukur, bukan mensyukuri dia bermaksiat. Hati-hati ya. Ada orang tabrakan, nah ini kan kurang ajar kalau kita syukuran, sujud syukur alhamdulillah, nah kan ada orang tabrakan misalnya alhamdulillah, sakit hati dia. Maksudnya dianjurkan kalau orang tertimpa musibah, kita enggak ketimpa, kita dianjurkan bersyukur, mensyukuri kita diberi Allah karunia selamat, ya kan itu ya. Ini kena gempa kita tidak, itu kebakaran kita tidak, lalu kita dianjurkan sujud syukur spontan saat itu. Spontan sujud syukur dengan sujud untuk menyadari bahwasanya kita diberi oleh Allah nikmat yang lain, kebakar kita tidak, bukan bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain, tidak. Kita menyadari bahwasanya kita ini selamat, terus bangkitlah dari sujud, sadari bahwasanya kamu ini selamat, terus bantu dia, kan gitu bunyinya. Kamu tuh selamat, sadari. Lah kalau dia tidak menyadari bahwasanya yang menyelamatkan dia Allah, biasa saja, nggak peduli kepada si korban bencana alam, nggak peduli dengan orang korban kebakaran, biasa saja, karena dia tidak menyadari bahwa yang menyelamatkan adalah Allah. Dan menyadari makna ini kan penting sekali. Itu keramat, menyadari Anda bisa berbuat baik, Anda dijaga oleh Allah, Anda diberi pertolongan oleh Allah. Ini karomah yang luar biasa. Fatammama ni'matahu 'alaika, dan sungguh Allah telah menyempurnakan nikmat kepadamu. Apa tadi? Dari penciptaanmu adalah mulia, kamu paling bagus dari ciptaan Allah. Kemudian digiring engkau untuk melakukan kebaikan, itu karunia lagi yang kedua. Kemudian apa? Semua kebaikanmu akan dinilai oleh Allah, akan diganti. Loh, kurang apa? Tiga-tiganya dikumpulkan loh ya. Dari bentukmu paling bagusnya bentuk, kemudian kamu digiring untuk berbuat baik. Setelah itu kebaikanmu pun ternyata dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, maka tamam, telah menyempurnakan Allah karomahnya kepadamu, yaitu dengan 3 karomat. Wallahu a'lam bissawab.